Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan siswa mampu untuk menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan di Indonesia, menjelaskan potensi sumber daya tambang di Indonesia, dan menjelaskan potensi kemaritiman di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar pula. Sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam laut yang tidak kalah besarnya. Pengertian sumber daya alam sendiri adalah semua bahan yang ditemukan manusia di alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Potensi sumber daya alam dapat dilihat dalam beragam bentuk. Contohnya ada air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan yang lainnya. Potensi sumber daya alam Indonesia yang pertama yakni potensi sumber daya hutan. Hutan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Luas hutan yang sangat besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di daerah Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Selain hutannya yang luas, hutan di Indonesia juga menyimpan kekayaan flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan banyak di antaranya merupakan spesies endemik atau hanya ditemukan di Indonesia yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Hasil hutan yang banyak dikenal oleh penduduk adalah sebagai sumber kayu. Setidaknya terdapat 4.000 jenis kayu yang 267 diantaranya merupakan kayu yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Secara umum, jenis-jenis kayu dan sebarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu keruing meranti agatis dihasilkan terutama di Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Yang kedua, kayu jati banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang ketiga, rotan banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang keempat, kayu cendana banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur. Dan yang kelima, kayu rasamala dan akasia yang banyak dihasilkan di Jawa Barat. Hutan memiliki manfaat atau fungsi, yakni sebagai berikut. Yang pertama, menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai-sungai dan danau, sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua, tempat hidup bagi flora dan fauna, yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga, mencegah terjadinya erosi atau pengikisan, karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah-tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, sehingga suhu bumi terkendali. Dan yang kelima, sumber kehidupan bagi masyarakat. Potensi sumber daya alam Indonesia yang kedua yakni potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, berikut ini diantaranya potensi sumber daya tambang di Indonesia. Yang pertama ada minyak bumi dan gas, batu bara, bauksit, pasir besi, dan emas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Selain itu juga merupakan jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sehingga saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif lainnya. Misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan yang mati yang tertimbun selama jutaan tahun. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit listrik, untuk keperluan rumah tangga, pembakaran pada industri batu bata atau genteng, semen, batu kabur, biji besi dan baja, serta industri kimia dan yang lainnya. Batu bara di Indonesia sendiri dapat dijumpai di sejumlah pulau, yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangatlah besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yakni di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Untuk di Sumatera Barat terdapat di Ombilin dan Sawah Lunto. Dan untuk di Sumatera Selatan terdapat di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Bauksit.
Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Di Indonesia sendiri memiliki potensi bauksit yang cukup besar, dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil pertambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagian lainnya untuk diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di daerah Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tekek di Lampung, dan Pulau Sebuku di Kalimantan Selatan. Emas. Emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berikut ini tambang emas yang terbesar di Indonesia, yakni di Papua atau Freeport Timika, Kalimantan Barat, Sambas, Nangro Aceh Darussalam di Meulaboh, di Bolang Mangundo, Minahasa, di Riau, dan di Bengkulu. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan yang lainnya yang berada di permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut antara lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan yang lain-lain. Yang pertama yakni perikanan. Sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya di Indonesia yang sejak dahulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar, yaitu 6,4 juta ton per tahun. Nah, di sini potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi ikan. Berdasarkan aturan internasional, jumlah tangkapan yang diperbolehkan adalah 80% dari potensi lestari tersebut, atau sekitar 5,12 juta ton per tahun. Jika dibandingkan sebaran potensi ikannya, terlihat adanya perbedaan secara umum antara wilayah Indonesia bagian barat dan bagian timur. Di Indonesia bagian barat dengan rata-rata kedalaman laut 75 meter, jenis ikan yang banyak ditemukan adalah ikan pelagis kecil. Kondisi agak berbeda terdapat di kawasan Indonesia Timur dengan rata-rata kedalaman laut mencapai 4.000 meter. Di kawasan Indonesia bagian timur banyak ditemukan ikan pelagis besar seperti cakalang dan tuna. Yang kedua, hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Adapun dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu sebagai fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat atau tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Sedangkan fungsi ekonomi hutan mangrove berupa nilai ekonomis dari kayu, pepohonan, dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Biasanya penduduk memanfaatkan kayu sebagai bahan bakar atau bahan pembuat arang yang juga dapat dijadikan sebagai bahan pembuat kertas. Selain kayu, hutan mangrove juga dihuni oleh beberapa jenis fauna yang bernilai ekonomis, misalnya udang dan jenis ikan lainnya yang berkembang biak dengan baik di dalamnya. Yang ketiga adalah terumbu karang. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Koral sendiri yakni binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Luas terumbu karang di Indonesia mencapai 284,3 ribu km persegi
atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Terumbu karang akan dapat tumbuh dengan baik pada suhu perairan laut antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Pada suhu lebih besar atau lebih kecil dari itu, pertumbuhan terumbu karang menjadi kurang baik. Karena Indonesia berada di daerah tropis dan suhu perairannya hangat, pantaslah jika terumbu karang banyak ditemukan di Indonesia. Sekian untuk pembahasan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.